Soal yang pertama, di sini 12 pangkat 3 dibagi 18 pangkat minus 2 kali 8 pangkat minus 2 ya. Ini tuh pangkatnya sama-sama minus 2. Jadi si 18 kita kaliin aja sama 8 berapa nih? Ya, ini kita oprek yang di dalamnya dulu aja. Itu kan pangkat 1/7. Jadi ini tuh sama dengan 12. Yang bawah tuh 18 kali 8 tuh kan jadi 144 ya. 144 pangkat minus 2 ya. Nah yang atasnya jangan lupa nih pangkat 3-nya tulis. Terus ini ada pangkat 1/7. Nah kita kan tahu di sini 144 tuh sama aja kayak 12 pangkat 2. Ya. Nah ini tuh 12 pangkat 2. Nah 12 pangkat 2 kali minus 2 ini tuh jadi 12 pangkat 4 kan. 12 pangkat minus 4 sorry. Jadi ini tuh sama dengan 12 pangkat 3. Nah karena di bawahnya minus 4 ini naik ke atas jadi plus 4 tuh. Ya. Nanti pangkatin 1/7. Nah yang ini jadi 12 pangkat 7. Nah 7 kali 1/7 berapa? 1 kan? Ini 12 pangkat 1. 12 satu R-nya. Ya udah ini sama dengan R. Nah P-nya ya berarti 12 kan? P sama dengan 12. Q-nya sama dengan 18. Dengan demikian ya P ini kurang dari Q. Jadi solusi yang tepat di sini adalah yang kuantitas P kurang dari Q itu yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui nilai maksimum grafik fungsi kuadrat f adalah 18. Nah ini nilai maksimum. Garisin dulu ya, nilai maksimum itu 18. Dan grafik tersebut melalui titik min 1,0 sama 5,0. Ya berarti kalau digambar tuh kurang lebih mah kayak gini nih. Itu lewat titik min 1,0 sama 5,0 nih saya gambar ya. Nah ini tar. Saya potong dulu. Maksimum itu berarti manyun kayak gini si grafiknya. Nah katanya lewat titik min 1,0 sama 5,0. Nah ini Y-nya. Ini X-nya. Ini min 1, ini 5 gitu. Nah buat cari koordinat titik maksimum di sini berarti kita harus tahu dulu nilai ekstrimnya. Nah ini kan sumbu simetrinya ya. Nah, harus tahu dulu sumbu simetrinya maksud saya. Di antara min 1 sampai 5 berarti ini jalan berapa nih? Ke tengah-tengah aja. 5 min 1 jalan 6 ya. Berarti setengahnya itu kan 3. 3 satuan dari min 1 ini kan 2 ya, berarti koordinat X-nya. Nah koordinat Y-nya tuh 18 kan. Nah 18 berarti di sini X puncaknya kita tulis ya. X puncaknya 18. Y puncaknya X puncaknya bukan 18 berapa nih? 2, Y puncaknya 18. Ya. Nah, berarti di sini langsung aja persamaan fungsi kuadratnya ini Y min Y puncak sama dengan A kali X min X puncak pangkat 2. Nah gini ya. Kita cari dulu nilai A-nya di sini. Jadi masukin ya. Y minus 18 sama dengan A dikali X minus 2 pangkat 2. Nah ambil satu titik aja yang gampang. Misalnya kita pakai titik yang ini nih. 5,0 jangan kebalik. Artinya si X-nya itu 5, Y-nya itu 0 kan. Nah masukin nanti ke sini. Ya. X-nya kita ganti 5, Y-nya kita ganti 0 supaya dapat nilai A-nya. Jadi minus 18 sama dengan A dikali
5 kurang 2, 3 ya, pangkat 2. Nah, jadi ini kan 9. Ini bagi 9 1, ini bagi 9 2. Nah, jadi si A-nya kita dapat minus 2 ya. Nah, langkah kedua sekarang cari nilai M yang memenuhi. Nah, katanya jika grafik tersebut juga melalui titik 4, M, artinya X-nya itu 4 dan Y-nya itu adalah M. Yang ditanya nilai M-nya berapa. Nah, si fungsi kuadratnya jadi gini kan. Jadi Y minus 18. Nah, ini sama dengan A-nya tadi kita udah dapat minus 2. Minus 2 kali X minus 2 pangkat 2. Nah, masukin X-nya itu 4, Y-nya itu M. Nah, jadi M kurang 18. Ini sama dengan minus 2 dikali 4 kurang 2 pangkat 2. Nah, ini berapa nih? 2 pangkat 2 itu 4. Jadi M minus 18 sama dengan minus 8. Nah, nanti kita dapat nilai M-nya 10. Ya. Jadi buat soal nomor 2, ini jawabannya M-nya itu adalah 10 ya. M sama dengan 10. Jelas ya? Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui untuk setiap bilangan real X didefinisikan sebagai berikut. Nah, nilai dari ini 2 dikali sama 6. Nah, ini berarti kita kerjainnya yang di dalam dulu. Yang di dalam tuh yang mana? Yang ini nih. Ya, yang 6 ini. Nah, 6 itu berarti masuk ke interval yang mana tuh? 6 itu berarti dia masuk ke interval yang ini kan? Karena letak 6 tuh ada di antara 4 sampai 8. Jadi ini 4. Ini 8. Di mana letak 6-nya? Di sini nih. Tuh 6 di sini. Nah, cari dulu nilai 6-nya berapa nih? 6 kurungnya berapa? Ini tuh sama dengan setengah dikali. Nah, inputnya ganti sama 6 tuh, si huruf X-nya semua ganti sama 6. Ya, huruf X yang ini kita ganti semua sama 6. 6 kuadrat dikurangi 6 kali 6 langsung aja ya 36 tambah 20. Jadi ini kalau dicoret 2, 36 bagi 2 tuh 18. 18 tambah 20 38 kurangi 36 ini 2 ya. Nah, jadi kan di sini 2 kali 2. Nah, ini berapa nih? Jadi 4 ya. Nah, jadi kita hitung di sini buat nilai 4. 4 itu berarti masuk interval yang mana? Interval yang ini kan? Tuh karena ada sama dengannya di sini nih, ada sama dengannya. Jadi nanti si huruf X di fungsi 3X plus 6/2 itu kita ganti sama inputnya. Inputnya tuh yang ini, si 4 ini ya. Jadi ini tuh sama dengan 3 kali 4 tambah 6 bagi 2. Sorry, kok ini malah panah ya. Jadi 12 tambah 6, 18 kan. Bagi 2, yaitu hasilnya 9 ya. Jadi buat soal nomor 3 ini jawabannya yang B. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya. Nah, diberikan barisan bilangan real. Ini informasi di soal 4P10. Jadi 4P10 dan seterusnya. Ini informasi di soal. Pertanyaannya di sini, apakah 24 itu merupakan salah satu suku barisan tersebut? Nah, informasi yang kita punya di sini ya. Ini 24 ini salah satu suku atau bukan? Nah, yang pertama, barisan tersebut adalah barisan bilangan real. Nah, kalau barisan bilangan real, misalnya ya, di sini, coba ya, cukup atau enggak? Misal, ini P-nya kita belum tahu kan? Gimana ya? Apakah 24 merupakan salah satu
suku barisan tersebut? Ya bisa iya bisa enggak ya. Misalnya ini 4. Terus ini berapa nih? P-nya ya saya ganti aja sama 7 gitu. Terus udah gitu ini 10, 13, 16, tambah 3 lagi 19, 21, 24. Ya, ini mah barisan ini ya. Tapi bisa juga bukan ya, misalnya ini saya ganti gitu ya, 4. Terus P-nya kita ganti sama berapa tuh? Misalnya 4, P-nya bisa macam-macam, bisa 5, ya, bisa 6, bisa 10, bisa 6, bisa 7, maksudnya terus kita lanjutin sama 10. Jadi barisannya teh nggak beraturan. Apakah 24 ini merupakan suku barisan bilangan tersebut? Kan bukan ya. Jadi bisa acak ini. Jadi pernyataan 1 aja emang nggak cukup. Nah kalau pernyataan 2, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Kalau barisan tersebut adalah barisan aritmatika BA ya. Ya barisan aritmatika mah ya kayak gini nih. Ya. Ini barisan aritmatika tuh. Pastikan selisihnya kita tebak-tebak aja, ini selisihnya kan 3 tuh. Ya. Satu-satunya yang bikin dia jadi barisan aritmatika ya cuman nilai P-nya 7 dan angka 24 itu nanti bakal termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi kalau pernyataan 2 doang mah cukup gitu. Ya. Kalau pernyataan 1 itu kan bisa geometri, bisa acak, macam-macam, kita nggak tahu polanya kayak gimana gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya yang tepat itu pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 aja itu nggak cukup. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, di sini kita punya ini ya. Punya 4 ditambah setengah akar dari 2A plus akar 16. Akar 16 itu berapa sih? 4 ya. Ini sama dengan 7. Nah, nanti si angka 4-nya ini pindahin aja ke sebelah kanan gitu. Ini 4-nya pindahin ke sebelah kanan. Jadi kan ini setengah dikali akar 2A tambah 4 sama dengan 7 kurang 4 3. Nah, terus masing-masing ruas ini kita kaliin 2. Jadi 1 dikali akar 2A plus 4. Ini akar 2A tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini kita pangkat 2-in kiri sama kanan. Nah, jadi 2A tambah 4 sama dengan 36. Nah, 2A di sini sama dengan 32. Ya kan? Si A-nya teh sama dengan 16. Loh, kok nggak ada jawabannya ya? Oh, yang ditanya akar A. Berarti akar A kita akarin kiri sama kanan. Nah, udah nanti si A-nya kita dapat akar 16 sama 4 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C itu. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sebuah balok di sini dengan perbandingan panjang, lebar sama tinggi itu 4:2:1. Ya. Punya luas permukaan 252. Ya, luas permukaan balok apa tuh? 2 kali panjang 2 kali PL gini kan? Tambah PT tambah LT. Nah, kalau ada pembandingnya tambahin variabel lain. Misalnya variabel K aja. Nah, ini sama dengan 252 kan. Nah, coba cek ini 252 aja. Kita bagi 2. Ini berapa nih hasilnya? 126 kan. Nah, itu teh si panjang. Angka pembandingnya tuh 4. Lebar 2. Tinggi 1. Jadi kita bisa nulis kayak gini. Ini sama dengan 4K. Lebarnya tuh 2K ya. Tambah panjang kali tinggi 4K dikali 1K. Lebar kali tinggi 2K
dikali K sama dengan 126. Nah, jadi gimana nih? Ini teh 8, 1, 2. Ya kan? Ini 8K pangkat 2. Yang ini 4K pangkat 2. Yang ini 2K pangkat 2. 8 tambah 4, 10. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 4, 14. 14K pangkat 2 sama dengan 126. Nah, bagi aja nih. 14, 4 kali berapa yang buntutnya 6? Coret, ini teh 9. Nah, berarti di sini dah ya, ini K pangkat 2 ini harusnya sama dengannya gini aja deh. Nggak usah kita tulis ya yang ini mah sama dengannya. Jadi ini K pangkat 2 itu sama dengan 9. Si K-nya mah kita akarin aja kiri kanan. Ya, ini akarin kiri kanan. Jadi akar dari K pangkat 2 kan akar 9, 3. Berarti panjangnya tinggal 4 kali 3 itu 12. Lebarnya 2 kali 3, 6. Tingginya 1 kali 3, 3 kan. Nah, panjang balok yang pertama nih, panjang balok 12, bener nggak? Nah, ini benar. Yang kedua, luas alas balok 36. Luas alas itu panjang kali lebar. Jadi 12 kali 6 kan. Ini sama dengan 72. Di soal bilangnya 36. Benar atau salah? Salah kan? Terus jika terdapat tabung dengan diameter 6 cm dan tingginya 3, dapat dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Ke dalam tabung tersebut. Jadi ya, misalnya di sini terdapat tabung dengan diameter 6 cm sama tingginya 3. Kebayang nggak? Kayak gini ya. Tabung diameternya 6 cm, berarti kayak gini. Saya gambar ya. Nah, bentar, ini saya gambar dulu aja. Ini copy dulu. Bentar. Nah, tingginya 3. Dimasukkan, maka balok tersebut dapat dimasukkan ke dalam tabung. Nah, si balok teh kan ada yang panjangnya 12, bener gak? Ya, ada yang panjangnya 12. Kita lihat, berarti kalau misalnya 12 kita masukin ke dalam sini aja. Ini tabungnya kan diameternya 6. Diameter tuh berarti segini nih, 6. Nah, ini diameternya 6. Tapi kebayang ya, panjang si baloknya tuh 12 cm. 12 cm itu 2 kali lipatnya si ini. Nih, 2 kali lipatnya itu. Ya dari gambar gini kira-kira ya, ini tampak depannya aja, tampak depan si baloknya. Masuk nggak si baloknya? Nggak masuk kan? Ya. Terus udah gitu lebarnya sama kayak diameternya ya. Ini saya gambar aja di si baloknya nih. Tuh kurang lebih mah ilustrasinya kayak gini. Ya. Nah, kira-kira bakal masuk nggak sih balok yang gede ini ke dalam tabung itu? Ya enggak tuh ya, nggak akan masuk. Karena dimensinya juga udah kegedean tuh, kalau kita paksain masuk tuh nggak akan bisa. Ya. Jadi katanya balok tersebut dapat dimasukkan, ya salah juga. Ya. Jadi pernyataan ini harusnya benar, salah, salah. Jelas ya? Nomor 7, diberikan himpunan diagram pada diagram Venn ya, himpunan ABC pada diagram Venn berikut. Manakah pernyataan yang benar? Ini saya copy satu-satu aja ya, gambarnya cuma saya kecilin gitu ya. Coba kita mau cek pernyataan satu aja di sini. A diiris B, ini saya gambarnya saya salin ulang ya, udah saya siapin dulu. A diiris B tuh yang ini kan. Terus diiris sama C. Nah, ini diiris sama C. Diiris sama C mah berarti yang ini. Nggak ada irisannya kalau kayak gitu mah. A diiris B sama diiris C.
Nah, ini nggak ada warna yang overlay kan? Berarti himpunan kosong ini. Bener nggak? Ya, bener ya. 1 bener, 3 udah pasti bener. Coba saya cek ke yang 4 deh. Nah, yang keempat, ini gambarnya saya copy paste. Nah, ini A diiris B. Terus diiris sama A diiris C. Nah, ini kan. Nah, ini masih subset atau himpunan bagian dari A. Nah, ini himpunan bagian dari A. Bener nggak? Bener. Nah, 1 bener, 3 bener, 4 bener, 2 udah pasti bener. Jadi jawabannya ini yang E ya, semua pilihan benar. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 8. Sekarang 10 bilangan bulat positif, yaitu 8, 7, 3, 5, 9, 9, 8, X, 7, 4 punya rata-rata 6,8. Nah, jika median dikurangi rata-rata adalah P per 10, maka nilai P yang memenuhi berapa? Ini urutin dulu aja ya. Paling kecilnya 3 kan. Sini. Cuman kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Ya. Berarti 3 ditambah, jangan ditambah dulu ya, nanti kita urutin dulu aja. Udah 3 ada 4 nih ya. Jadi 3, 4, terus 5-nya ada berapa biji tuh? 5-nya 1, 7-nya ada 2 biji ya. 7-nya ada 2, 7, 7, terus 8-nya ada 1. 8-nya 2 ya. 8-nya 2. 9-nya ada 2. Terus X gitu ya. Nah, di sini dia punya rata-rata 68. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya 10 data. Ini kita jumlahin semua deh. 4, 7, 12, 19, 26, 34, 44, tambah 9. Bentar ya. 7, 21, 26. Ini berapa nih X-nya? 60 ya? Ntar saya hitung ulang ya, bisa salah. 7, 12, 19, 26, 34, 42, 51, 60. Cocok. Jadi 60 tambah X, rata-ratanya dulu aja. 60 tambah X dibagi 10, itu rata-ratanya 6,8. Gini kan? Nah, jadi 60 tambah X itu sama dengan 68. X-nya berapa? Nah, X-nya 8 kan? Nah, berarti X-nya 8. Nah, si X-nya udah, berarti saya hapus aja, ganti 8 ya di sini. Nyari mediannya biar gampang gitu. Nah, median itu kan nilai tengah. Ini buat nyari rata-rata ya tadi. Ya, ini rata-rata. Rata. Ini median. Median itu nilai tengah, berarti nilai tengah ambil di sini nih. Ya, mediannya ini tambahin bagi 2. 7 tambah 8 bagi 2, 15 bagi 2 berapa tuh? 7,5 kan? Nah, katanya median dikurangi sama rata-rata itu sama dengan P per 10. Ya, berarti ini dikurangi 6,8. 7,5 dikurang 6,8 sama dengan P per 10. Nah, berarti 0,7 sama dengan P per 10. Nah, si P-nya berapa? Nah, P-nya 0,7 kali 10 ya 7 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Ya, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini tentang pertidaksamaan mutlak ya.
Nah, soal nomor 9, semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X plus 3. Nah, ini saya tulisnya gini ya, mutlak 2X plus 3. Nah, ini besar sama dengan mutlak 3X min 2. Nah, ini ada cara gampangnya. Gimana sih kalau misalnya tandanya besar sama dengan gini? Nah, ini aja, ini tambah yang kiri tambah yang kanan. Jadi gini kita nulisnya ya, 2X tambah 3 gitu ya, ditambah 3X min 2. Ini kasih kurung aja ya, gini. Dikali sama yang ini tadi 2X tambah 3. Nah, ini kurangin 3X min 2 gitu. Jadi kayak A plus B kali A min B gitu. Ya kan? Sebenarnya kuadratin aja kiri kanan. Nanti kita pakai rumus ini. A plus B kali A min B gitu. Ini pelan-pelan gerak. Ini ya, hati-hati ya. Ini A-nya. Karena ini kurungnya kurang 1. Kurang 2 kita. Nah, ini A-nya ya. Ini B-nya gitu. Ini A-nya, ini B-nya. Sok pelan-pelan yang ini ya. 2X tambah 3X. Berapa nih? Ini tuh jadi 5X kan? Dan hati-hati ya, ini dikali 5X, yang ini plus 1. 2X kurang 3X, ini tuh minus X. 3 minus 2 tuh jadi plus 2 ya. 3 minus 2 kok plus 2 sih? 3 tambah 2, 5 ya. Ini kan? Nah, nanti tandanya besar sama dengan 0. Nah, jadi gampang kan beresnya, jadi lebih cepat gitu. Ya. Nah, jadi kita punya 5X plus 1 sama minus X plus 5 yang ini aja. Kalau 5X plus 1 lawan dari 1 berapa tuh? Lawan dari 1 teh kan min 1 ya. Nah, karena ada 5-nya berarti nanti di garis bilangan kita bikin di sini tuh tandanya sini minus gitu ya. Min 1 per 5 gitu ya. Terus yang ini min X. Lawan dari 5 min 5 kan. Nah, karena ada minus 1-nya, min 5 bagi min 1 berarti ini 5. Nah, sekarang gini. Lihat gerak bentuknya ya yang di atas. Ini saya ke bawahin dulu. Ini saya tulis ulang aja ya biar rapi gitu. Ini kan jadi kita punya 5X plus 1 kali min X plus 5 besar sama dengan 0. Nah, sekarang udah kayak gitu tuh tandanya ya. Ya udah jelasnya pasti himpunan penyelesaiannya tuh kan yang ini nih. Tuh. Ya, kalau nggak percaya mah uji aja pakai angka 0 masukin. 0 teh kan di sini. Sok, berarti 0 tambah 1 teh kan plus. Dikali plus, ya plus kan hasilnya. Berarti himpunan yang ada 0-nya teh plus. Sini minus, sini plus. Sini minus, cocok kan? Nah, ini teh katanya si 1/5 minus 1/5-nya ini bakal jadi variabel M. Ya, ini jadi variabel M, yang ini bakal jadi variabel N. Nah, ini M-nya, ini N-nya. Nah, nilai dari 5MN ini tuh berarti 5 dikali min 1/5 dikali 5 gitu. Ya. Dicoret aja nih. 5 sama 5, 5 kali min 1. Ya, jadi 5MN-nya sama dengan minus 5 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat buat soal nomor 9 itu adalah yang C ya. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang ke-10. Ini banyak persegi pada bangun datar berikut adalah berapa? Ini kita hitung dulu ya yang kecil-kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang ukuran 2 kali. Ukurannya 2 satuan gitu ya. 2 kali 2. Nah, ini 1. Lihat gerak ya, ini saya. Tadi kan kita udah punya 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 cocok ya. Berarti ini 7. 6 tambah berapa aja nih? Ini atasnya nih. Tuh. Ini 2 ya.
Terus ini saya kasih biru gerak. Yang ini ya, warnanya warna biru. Misalnya ini biru nih. Tuh. Ini ada berapa tuh? 1. Terus saya biruin lagi. 2. Nah itu ada 4 kan. Jadi 6 tambah 4. Ada lagi nggak? Oh ini ada nih yang gede. Satu lagi ya. Nah ini saya pakai warna apa ya? Warna ungu gitu ya. Ya warna pink aja ya. Jangan kita warna ungu aja ya. Nah ini gini. Ini 1 kan. Tuh, itu yang ukurannya gede tuh, ukurannya 4 satuan. Jadi 6 tambah 4 tambah 1, ada lagi nggak? Nggak ada kan? Oh ya udah aja ukurannya di sini 11 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal yang ke-11, diketahui segitiga ABC dan segitiga KLM sebangun dengan sudut ABC. Sudut ABC itu yang ini ya. Sama dengan sudut KML. Oh, yang ini. Sama aja kayak dibalik gitu, tahu nggak? Si segitiganya diputer ke sana. Jadi hati-hati nih. Kalau segitiga yang kecil, berarti yang jadi alas. Ini berapa nih alasnya? Lihat gerak ini alasnya ya. Dari 1,5 ke 5,5. Berarti si X-nya jalan berapa nih? 1 ke 5. Ini tuh jalan 4. Nah kalau segitiga yang besar, ini alasnya. Itu tuh yang ini, ya kan? Karena kan titiknya tuh seletak gitu ya. Berarti yang jalan Y-nya nih. Ini dari 3 ke 11. Jadi kalau segitiga kecil alasnya 4. Ya ini segitiga kecil. Segitiga besar mah alasnya 8. Ya. Nah terus kalau segitiga yang kecil ini tuh tingginya berapa tuh? Dari 1,5 ke 1,11. Nah ini 5 ke 11. Ini kan 6 satuan. Segitiga kecil mah 6. Nah segitiga yang besar X aja misalnya ya. Ini coret nih. Ini 2. Berarti X-nya berapa tuh? 12 ya. Yang ini tuh 12 gitu ya. Nah yang bawah 12. 12 teh panjangnya. Ya kan? Berarti sekarang kita tentuin nilai K-nya berapa tuh? K-nya tuh lihat dari sini ini 2. Yang ini berarti A-nya 14 kan? Dia seletak, Y-nya mah dia setara nih 3. Ya, karena koordinat Y-nya nih sama nih. Terus yang ditanya nilai A tambah 2B. A-nya 14, B-nya 3 ya. Jadi 14 tambah 2 kali 3. Ini sama dengan 20. Jadi jawabannya 20 ya. Nah soal yang ke-12. Diketahui matriks ini adalah matriks singular. Berarti determinannya 0 ya. Ini sama dengan itu gitu ya. Jadi kali silang aja sini. Gimana nih? Jadi 5x 5 dikali 2x tambah 3. Itu teh sama dengan dalam kurung 3x tambah 4 kali x tambah 2. Ini berapa nih? Ini teh berarti 3x pangkat 2 tambah 6x tambah 4x berarti plus 10x plus 8. Ini 5 kali 2x 10 ya. 10x tambah 15. 10x sama 10x ya udah coret. Ya udah berarti kan ini 15 sama dengan 3x pangkat 2 tambah 8. Ini kan nilai 3x pangkat 2 tambah 8 nih. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya, 15. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 5 bola kuning. Ya kan? Dari kotak tersebut akan diambil satu persatu tanpa pengembalian. Peluang yang terambil berbeda warna. Coba kita lihat dulu ya. Ada 4 merah, 5 kuning.
Ya kan, diambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian. Berarti kasus pertama ya. Oh, ini harus diuji satu-satu nih. Terambil kedua bola berbeda warna, berarti bisa merah dulu baru kuning. Ya kan? Atau ini beda nih. Kuning dulu baru merah gitu kan. Nah, jadi berapa nih? 4 per 4 tambah 5, total bolanya teh 9 kan. Kali berapa nih? Udah merah, kuningnya 5 ya. Bagi 8. Atau teh berarti tambah. Sekarang kuningnya tuh 5 dari 9, merahnya 4 dari 8. Nah, jadi berapa nih? Ini teh 2. Ini 2 ya. Nah, jadi 5 tambah 5 10 ya. 10 per 18 ya 5 per 9 ya. Ini benar. Terus yang kedua, peluang kedua bola yang terambil berwarna sama. Bisa merah, terus merah, atau kuning sama kuning. Merah teh kan di sini ada 4 ya. 4 dari 9, keambil 1, sisa 3 kan. Ini 3 per total bolanya 8, atau tuh tambahin. Kalau kuning 5 per 9 kali berapa tuh? Kuningnya sisa 4 bagi 8 ya. Ini 4 kali 3 itu 12. 12 tambah 20 itu 32 ya. 32 per 9 kali 8 72. Nah, ini bagi 4 tuh 8. Ini bagi 4 18 ya. Bagi 2 aja. Kalau bagi 8 kiri kanan. Kiri kanan lagi, bagi 8 atas bawah maksudnya. Jadi berapa tuh? Ini 4 9. Nah, ini salah nih. Terus yang ketiga, peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama. Nah, bisa merah terus merah, atau merah terus kuning. Ya kan? Nah, merah sama merah mah kan udah dihitung nih. Ya. Terus merah sama kuning, merah dulu baru kuning. Ini yang ini aja, nggak usah dicoret tapi ya, coretannya kita hilangin aja. Nah, ini kita buang nih coretannya ya. Nanti tambahin. Jadi berapa tuh? 12 ditambah 20 32 ya. Per 18. Per 72, sorry, per 72. 32 per 72. Berapa nih hasilnya nih? Coret-coret, ya ini 4 per 9 juga. Terus peluang terambilnya bola merah pada pengambilan kedua. Berarti kuning dulu baru merah kan? Kuning dulu baru merah, atau merah-merah kan? Berarti kuning dulu baru merah yang mana nih? Yang ini nih ya. Kalau atau berarti tambahin aja. Merah-merah berapa nih? Ini ya. Ya udah, ini juga bisa dicoret kan tuh. Jadi 5 tambah 3 berapa? 8 kan? Bagi 9 kali 2 itu 18. Ya udah, ini bener tuh. Yang ini masalah ya. Jadi berdasarkan pernyataan yang benar, banyak pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini ada dua pernyataan tuh. Yang cek pernyataan 1 sama 4 ya. Nah, sekarang teks yang pertama buat soal nomor 11 sampai 13. Ceritanya ya.
Sorry, bukan 11 sampai 13, ini tuh 14 sampai 17 ya. Nah, ini suatu prisma segitiga dengan volume sebesar 140 satuan. Punya alas berbentuk segitiga PQR. Yang ditanya yang pertama jarak R ke sisi PQ. Berarti R ke sisi PQ yang ini kan tingginya ya. Berarti jalan berapa satuan tuh? Ini tuh dari 8 aja. Dari 8 terus jalan ke 13. Ya udah ini langsung, ini 5 satuan panjang nih. Ya jawabannya ini yang A ya. Lihatnya dari si Y-nya tuh, yang geraknya kan Y-nya. Terus luas daerah segitiga PQR berapa? Ini kan kita udah tahu tadi 5. Terus alasnya berapa nih? Dari 5 ke 13 tuh kan 8. Berarti luasnya ini sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 8, tingginya 5. Coret-coret 4 kali 5. Jadi luasnya sama dengan 20 satuan luas ya. Ini jawabannya yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini yang ditanya tinggi prismanya berapa satuan panjang. Nah, volumenya kan tadi dikasih tahu tuh volumenya 140. Ya, volume prisma itu luas alas kali tinggi. Nah, 140 berarti sama dengan luas alasnya berapa tadi sebelumnya? 20 ya. 20 kali T. Berarti T-nya ya 7 ya, 7 satuan panjang. Jelas ya? Terus soal berikutnya. Nah, soal ke-17. Di sini diketahui fungsi fx. Fx itu sama dengan B min AX gitu ya. Dengan A, B itu bilangan real. Jika F inverse adalah inverse dari F, maka F inverse A plus 2B sama dengan 3 berapa? Nah, ini ada cara cepatnya ya. Kalau nemuin bentuk kayak gini langsung aja. Jadi F3 itu teh sama dengan A plus 2B ya. Nah, F3 artinya input X yang ini kita ganti sama 3. Jadi B minus 3A di sini ya. Atau mau langsung gini ya. B minus 3A sama dengan A tambah 2B. Nah, gini kan. Nah, si minus 3A-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi ini kan 4A. Nah, si B-nya juga pindah ke sebelah kanan. Jadi 2B, yang ini tambah B. Yang di sini berapa? Ya udah 0 tuh ya. Ya udah di sini kan 4A tambah B sama dengan 0. Ya kuantitas P-nya 0. Jadi kuantitas P di sini sama dengan Q. Jelas ya? Jawaban yang tepat di sini buat soal ini adalah yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini yang ditanya nilai dari R. Oke, nilai dari R. Baca flowchartnya pelan-pelan ya. Nilai R itu ada di mana nih? Nah, R ada di sini ya. Nah, katanya di sini input A sama dengan 2, maka D-nya 27. Oke, kalau A-nya sama dengan 2 kita tulis dulu. Ini D-nya 27. Kalau A-nya 3, D-nya 18. Ya. Saya tulis ini ya. A-nya 3, D-nya 18. Berarti supaya jalurnya ke sini, ya kita proses aja dulu ke B-nya ya. Ini B itu sama dengan, katanya di sini 3A tambah 3 ya. A-nya kan 2. 3 kali 2, 6 tambah 3 ya. 9 kan. Nah,
Berarti dia masuk ke sini. 9 kan ganjil nih. Ganjil masuk ke sini. Berarti C di sini sama dengan R tambah A kali B. A-nya 2, B-nya tuh 9. Jadi R tambah 18. Nah, katanya D itu adalah KPK dari B, C. B-nya teh 9, C-nya R tambah 18. Ya. Nah, outputnya tuh di sini 27 ya. 27 sama dengan KPK dari 9 sama R tambah 18. Ya. Ya udah di sini nilai R-nya berapa? Supaya jadi KPK-nya. Harus yang ini kan? Yang ini harus 27. Karena 27 teh KPK dari 9 sama 27 gitu, ya. Jadi kan R tambah 18 di sini sama dengan 27, nilai R-nya berapa? 9. Udah gini ya, R-nya 9. Ya. Nah, ini yang bagian bawahnya suruh nyari apa nih? Nah, ini saya cari dulu nilai P ya, buat nyelesain soal yang bawahnya ini, karena flowchart-nya kan masih itu. Masih nyambung sama soal berikutnya. Ya udah kita beresin dulu aja ya. Di sini ada variabel lain, yaitu variabel P yang belum tahu. Nah, ini berarti ini B-nya berapa nih? 3A tambah 3, berarti 3 kali 3 tambah 3. 12 kan? Ganjil nggak? Tidak. Berarti di sini D-nya sama dengan 12 kali P per 2. Nah, D-nya kan ada 18 kan? Sama dengan 6P. Ya, P-nya 3 di sini ya. P-nya 3, R-nya 9. Ya. Nah, di sini yang ditanya A-nya 5 ya. A-nya 5. Nah, ini saya copy dulu ya. P3, R9 saya tulis lah. Tulis dulu aja. P sama dengan 3, R sama dengan 9. Nah, sekarang inputnya A sama dengan 5. Oke, kita tulis dulu A sama dengan 5. Berarti B-nya di sini berapa tuh? 3 kali 5 tambah 3. 15 tambah 3 itu 18. Ganjil nggak? Tidak kan? Ya udah di sini berarti D-nya sama dengan B kali P. B-nya teh 18 kali P-nya 3 dibagi 2. Ya. Jadi ini coret 9 kali 3 ya 27 kan. Jadi soal nomor 19 ini jawabannya B 27 ya. Soal nomor 20. Nah, soal yang nomor 20 diketahui fungsi f(x) di sini. F(x) kita tulis dulu ya. Ini sama dengan AX plus 3 ya. Terus fungsi GX ini sama dengan 3X min 4. Ya, 3X min 4. Nanti variabel X yang kita gonta-ganti. Nah, terus itu G dihitung di F setengah sama dengan 2. G dihitung di F setengah. Ini sama dengan 2 ya. Ya udah berarti nanti variabel ini kita ganti sama F setengah gitu kan. 3 dikali F setengah. Kurangi 4 sama dengan 2 gitu. Ya, nanti si 4-nya pindah ruas. Nah, jadi F setengah. Ini sama dengan berapa tuh? 4-nya ke sana jadi 6 kan. Ini ada 3 tuh. Jangan lupa coret. Ini 2 ya. Jadi F setengahnya kita ganti lagi X-nya sama setengah. Ya, jadi setengah A tambah 3. Ini sama dengan 2. Jadi setengah A
sama dengan min 1. A-nya sama dengan minus 2 ya. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua, tunggu, pernyataan pertama jadi salah ya. Pernyataan kedua kita dikasih tahu F, G dihitung di B, sama dengan minus 7. Jadi, ininya A kita ganti aja sama GB ya, berarti ini 3B, X-nya ganti langsung sama B gini. Kurangi 4 sama dengan minus 7. Tadi si A-nya kan dapat nih. A-nya minus 2. Jadi min 2 kali 3B itu minus 6B. Tambah 8 sama dengan minus 7. Ya kan? Kayak gini. Terus ini 8-nya pindah ruas aja ya ke sana. Ini gimana nih? Tar ya, saya cek dulu. Oh, ini jangan lupa, ini kan minus 2, ini ada plus 3-nya ketang. Maaf. Pantesannya ini hasilnya kok asal nggak bulat. Tambah 3 ya. Kan F, fungsi F-nya kan ini ada plus 3-nya, saya lupa nulis. Ya, ini plus 3 gitu ya. Sama dengan minus 7 gitu kan. Nah, ini sama dengan minus 7. Nah, ini tuh jadi berapa nih? 8 tambah 3, 11. Jadi minus 6B sama dengan minus 18. Nah, B-nya 3 kan. Nah, jadi A min B berapa tuh? Minus 2, minus 3, minus 5. Ya salah juga ya. Ini mah bukan 5. Terus yang ketiga, di sini ya, saya cek yang ketiga. F dihitung di G0, berarti G0-nya aja dulu deh. G0-nya berapa? G0-nya tuh berarti 3 kali 0, 0 kurang 4 ya. Ya udah, ini langsung aja minus 4. Nah, F dihitung di minus 4 berapa nih? Berarti minus 4 kali A-nya minus 2 tambah 3. Nah, ini 8 tambah 3 ya. Nah, ini sama dengan 11. Benar salah nih? Benar ya? Jadi buat soal nomor 20, ini urutan jawabannya salah-salah benar ya. Jelas ya?